Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman yang mungkin menyempatkan diri untuk menonton video ini. Pada video ini saya akan menjelaskan kembali dari UTS yang telah dikerjakan. Baik, langsung saja. Pertama kita lihat soal, yaitu Robinson Company membeli obligasi Evernaster Corporation senilai $110.000 dengan tingkat diskonto 8% pada tanggal 1 Januari 2011. Dengan membayar $97.278, obligasi akan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2016 dan yield sebesar 10%. Bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Diminta buatlah amortisasi jurnal dan laporan. Dari soal itu kita bisa ketahui bahwa pembelian obligasinya itu sebesar $110.000, tingkat bunga diskontonya 8%, pembayaran pembelian obligasi sebesar $97.278 dan yieldnya 10%. Ditanya itu amortisasi jurnal dan pelaporan. Untuk amortisasi 4.400 pada tanggal 1 Juli 2011 pada penerimaan kas itu didapat dari 97.278 dikali besarnya tingkat bunga diskonto 8%, yang dimana 8%-nya diubah ke desimal menjadi 0,08, sehingga 97.278 dikali dengan 0,08 itu sama dengan 4.400 pada penerimaan kas. Lalu untuk pendapatan bunga itu didapat dari 97.278 dikali dengan besar yield 10%, di mana 10% diubah menjadi 0,10 dikali dengan 6 dibagi 12, sehingga besarnya pendapatan bunga itu 4.864. Jadi intinya bahwa pada pendapatan bunga ini dihitung dengan cara jumlah tercatat obligasi dikali besar yield lalu dikali dengan 6 dibagi 12. Lalu untuk amortisasi diskonto obligasi itu didapat dari pendapatan bunga dikurangi penerimaan kas. Sebagai contoh di soal, pada tanggal 1 Juli 2011 itu pendapatan bunganya sebesar 4.864, lalu dikurangi dengan penerimaan kas sebesar 4.400, hasilnya 464. Lalu untuk 97.742 pada jumlah tercatat obligasi itu didapat dari 97.278 ditambah 464, itu sama dengan 97.742. Intinya bahwa jumlah tercatat obligasi dihitung berdasarkan jumlah tercatat obligasi sebelumnya ditambah dengan amortisasi diskonto obligasi pada tanggal pencatatan jumlah tercatat obligasi yang akan dicatat. Lalu untuk jurnal itu pembayaran bunganya untuk penerimaan setengah tahun pertama pada 1 Juli 2011 itu pencatatannya adalah kas di debit 4.400, lalu investasi utang di debit 464, terhadap pendapatan bunga di kredit 4.864. Lalu bunga yang masih harus dibayar dan mengamortisasi diskonto pada 31 Desember 2011. Itu pencatatannya 31 Desember 2011 itu jurnalnya itu piutang bunga di debit 4.400, lalu investasi utang 487 itu di debit, terhadap pendapatan bunga 4.887 di kredit. Lalu untuk pelaporannya, laporan posisi keuangan di situ ada investasi jangka panjang. Untuk investasi jangka panjang itu ada investasi utang sebesar 98.229. Lalu aset lancar itu ada piutang 4.400. Lalu untuk laporan laba ruginya itu pendapatan dan beban lainnya itu pendapatan bunga 9.751 dari $4.864 ditambah dengan $4.887. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Young ones, but we live for it, we die for it, we